Halo historian! Di video kali ini kita akan membahas evolusi senjata pengepungan atau siege weapons dari zaman batu hingga era modern. Seperti yang kita tahu ya, di masa lalu itu tembok pertahanan selalu menjadi simbol kekuatan sebuah kota. Semakin tinggi dan semakin tebal, maka akan semakin sulit ditaklukkan oleh lawan. Namun di era modern seperti sekarang, pertahanan kota itu udah nggak lagi mengandalkan tembok, tapi menggunakan sistem pertahanan canggih yang mampu menghentikan serangan bahkan sebelum sempat mencapai target. Tapi ya, yang namanya manusia ya, yang namanya perang, akan selalu memiliki cara untuk menembus pertahanan sekuat apapun. Berbagai inovasi dan pengembangan senjata pengepungan itu terus dilakukan demi satu tujuan, yaitu untuk mengalahkan musuh. Oke, kalau gitu, yuk langsung aja kita bahas. Inilah dia evolusi senjata pengepungan dari masa ke masa. Let's go! Yang pertama kita mulai dulu dari zaman batu dan zaman perunggu. Pada masa paling awal peperangan, serangan terhadap benteng atau pemukiman yang memiliki pertahanan biasanya dilakukan dengan cara yang paling dasar, yaitu menggunakan tangga. Meskipun tangga bukan senjata yang terlihat menakutkan, tapi tangga memiliki peran penting untuk membantu pasukan memanjat dan menembus pertahanan musuh. Terus selain tangga, ada yang namanya battering ram atau pelantak tubruk. Nah, ini adalah semacam alat pendobrak yang bekerja dengan cara menghantamkan benda berat atau keras ke permukaan target dengan memanfaatkan kecepatan tinggi, sehingga dapat menciptakan retakan atau bahkan merusak struktur gerbang maupun pertahanan. Battering ram ini ada yang dipanggul rame-rame, tapi ada juga yang pakai kerangka terus dipasangi sama roda. Oke, ini perlu kalian ketahui ya, bahwa sistem pertahanan di masa ini, pertahanan yang digunakan itu masih tergolong sederhana. Kebanyakan hanya berupa susunan kayu gelondongan, terus tanah liat, atau dinding tanah yang belum sekuat tembok-tembok batu di era-era berikutnya. Sehingga senjata-senjata pengepungan di era ini juga masih tergolong sederhana. Nah, seiring dengan berkembangnya peradaban seperti Mesopotamia dan Mesir kuno, pertahanan kota pun dibuat semakin tinggi. Material yang digunakan juga semakin kuat, dan sudah pasti semakin sulit untuk ditembus. Karena faktor inilah, teknik pengepungan juga ikut berkembang mengikuti zaman. Dari sinilah kemudian muncul sebuah inovasi baru yang dikenal sebagai siege tower atau menara pengepungan. Menara pengepungan ini pada dasarnya merupakan struktur kayu tinggi yang berfungsi seperti tangga raksasa. Namun dilengkapi dengan perlindungan di sekitarnya agar pasukan yang berada di dalam lebih aman dari serangan panah atau proyektil musuh. Untuk cara kerjanya ya, menara ini itu didorong secara perlahan mendekati tembok pertahanan musuh. Terus ketika menara bagian atas udah sejajar dengan tembok benteng, pintu atau jembatan kecil yang berada di puncak menara itu akan terbuka. Dari sinilah pasukan bisa langsung menyerang dan bertempur dengan musuh di atas tembok pertahanan. Menariknya, beberapa peradaban seperti Assyria mulai menggabungkan fungsi menara pengepungan dengan battering ram jadi satu alat. Jadi, selain berfungsi untuk naik ke atas, alat ini juga digunakan sebagai pendobrak secara bersamaan. Berikutnya, kita menuju ke era klasik. Kalau bicara era klasik ya, beberapa peradaban besar seperti Yunani, Persia, Kartago, dan Romawi mulai mengembangkan teknologi pengepungan yang jauh lebih maju dibandingkan era-era sebelumnya. Bangsa Yunani mengembangkan berbagai mesin pelontar berbasis mekanik seperti balista dan katapult. Perlu kalian ketahui ya, bahwa katapult sendiri merupakan istilah umum untuk berbagai mesin pelontar yang menggunakan tenaga torsi dari tali yang dipelintir untuk melontarkan proyektil dengan kekuatan besar. Sementara itu, peradaban lain seperti Kartago di wilayah Mediterania Barat dan Kekaisaran Persia juga dikenal menggunakan berbagai alat pengepungan untuk menembus pertahanan musuh. Mereka memanfaatkan alat seperti battering ram, mesin pelontar, serta berbagai teknik pengepungan lain dalam penyerangan benteng musuh. Terus di sisi lain, bangsa Romawi terkenal dengan teknik pengepungan mereka yang sangat sistematis. Selain balista, mereka menggunakan onager, yaitu salah satu jenis katapult yang digunakan untuk melempar batu berukuran besar untuk menghancurkan tembok pertahanan maupun bangunan di dalam kota. Di era ini juga, siege tower atau menara pengepungan masih lazim digunakan oleh berbagai peradaban baik itu bangsa Yunani, Persia, maupun Romawi.
Sekarang kita lanjut ke era medieval atau abad pertengahan. Nah, memasuki abad pertengahan, teknologi senjata pengepungan mencapai salah satu puncak perkembangan. Senjata paling ikonik dari era ini adalah trebuchet. Berbeda dengan katapult yang menggunakan torsi, trebuchet memanfaatkan counterweight atau beban berat untuk melontarkan batu raksasa ke arah benteng musuh. Dengan mekanisme ini, trebuchet mampu melempar batu raksasa hingga ratusan meter. Senjata ini sering digunakan untuk menghancurkan tembok kastil, gerbang kota, bahkan merusak bangunan yang berada di dalam benteng. Selain itu, berbagai jenis katapult berbasis torsi juga masih banyak digunakan di era ini. Salah satunya adalah mangonel yang berfungsi untuk melontarkan proyektil ke arah pertahanan musuh. Kemudian, battering ram pada era ini juga dibuat semakin besar dan memiliki daya hancur yang lebih kuat, terutama untuk mendobrak gerbang pertahanan. Di sisi lain, menara pengepungan juga semakin terus dikembangkan menjadi lebih tinggi dan memiliki perlindungan yang lebih tebal. Terkadang dilindungi dengan tambahan lapisan logam atau dipasangi dengan perisai. Selain menggunakan mesin pengepungan ya, pasukan pada abad pertengahan ini juga sering menggunakan teknik undermining, yaitu menggali tanah di bawah fondasi tembok pertahanan untuk melemahkan strukturnya agar lebih mudah runtuh saat dibombardir. Oke, lanjut. Kita menuju ke era bubuk mesiu. Memasuki akhir abad pertengahan, muncul inovasi besar yang mulai mengubah wajah peperangan, yaitu penggunaan bubuk mesiu. Dari penggunaan bubuk mesiu, muncullah senjata baru yang disebut sebagai cannon. Istilah cannon ini sebenarnya bukan merujuk pada satu jenis meriam tertentu, melainkan sebutan umum untuk berbagai jenis meriam yang menggunakan bubuk mesiu. Dalam perkembangannya, cannon hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari yang berkaliber besar untuk menghancurkan tembok pertahanan, hingga yang lebih kecil dan fleksibel untuk mendukung pertempuran di medan perang. Nah, dari cannon ini, mencakup berbagai kategori jenis meriam. Yang pertama adalah Culverin. Meskipun daya hancurnya nggak besar ya, namun Culverin ini efektif digunakan sebagai senjata pendukung saat melancarkan serangan ke tembok kastil atau sebagai senjata pertahanan. Selain itu, ada juga yang namanya mortar. Nah, ini adalah senjata yang ya kita semua udah tahu lah. Ini adalah mortir yang cara kerjanya kita semua juga udah pada tahu ya. Bisa menembak proyektil dengan sudut yang tinggi, sehingga pelurunya bisa melewati tembok pertahanan dan jatuh ke dalam area benteng. Sama nggak lupa juga, di era ini muncul yang namanya howitzer, yang menggabungkan kemampuan cannon dan mortar. Jika digunakan jarak dekat, menjadi cannon. Tapi kalau digunakan jarak jauh, menjadi mortar. Singkatnya, ini adalah artileri yang lebih fleksibel. Terus di era ini, muncul senjata baru yang mengerikan, yaitu bombar. Ini adalah meriam raksasa yang dapat menembakkan bola batu berukuran besar dan dirancang khusus untuk menghancurkan tembok pertahanan. Karena daya hancurnya yang luar biasa, umumnya kemunculan bombard ini bisa membuat moral musuh menjadi ciut. Dan satu lagi yang nggak boleh dilewatkan, roket artileri atau artileri roket. Nah, kalau yang ini sebenarnya bukan dirancang untuk mengajar target dengan tingkat akurasi yang tinggi, melainkan digunakan untuk menyerang area yang luas, sekaligus memberikan efek psikologis kepada musuh. Karena kemunculan senjata-senjata ini, terjadi perubahan besar dalam desain pertahanan benteng gaya abad pertengahan, yang awalnya itu dibangun pada tinggi-tinggi, menjadi struktur yang lebih rendah tapi lebih tebal, dengan tujuan agar lebih efektif menahan serangan meriam. Oke, next, kita memasuki era industri. Di era ini, tepatnya abad ke-19 hingga awal abad ke-20, teknologi senjata berkembang jauh lebih maju. Lambat laun juga, pertahanan sebuah kota atau wilayah juga mulai berubah. Udah nggak pakai lagi tembok-tembok yang tinggi, tapi beralih ke pertahanan berlapis seperti parit, bunker, atau tempat perlindungan bawah tanah. Nah, di era ini juga, mulai banyak bermunculan senjata-senjata baru. Bahkan, banyak diantaranya bersifat eksperimental dan ukurannya itu nggak ngotak banget. Gede. Secara umum ya, senjata-senjata ini udah masuk ke kategori artileri modern, yang kemudian
mencapai puncaknya pada konflik besar seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sebagai contoh, yang pertama adalah Heavy Siege Howitzer. Ini adalah artileri kelas berat yang dirancang khusus untuk menghancurkan benteng atau struktur pertahanan. Howitzer ini mampu menembakkan proyektil dengan sudut yang tinggi dengan daya ledak yang besar, sehingga efektif untuk menghantam target yang berada di balik perlindungan. Contoh dari Heavy Siege Howitzer ini adalah Big Bertha. Terus yang kedua adalah Railway Gun. Ini adalah meriam yang ukurannya gede banget, sangat besar, yang dipasang di atas rel kereta api. Nah, karena ukurannya ini sangat besar, senjata ini mampu menembakkan proyektil hingga jarak puluhan kilometer dengan daya hancur yang luar biasa. Seperti yang kita udah tahu ya, contoh dari Railway Gun ini adalah Schwerer Gustav. Terus yang ketiga adalah Siege Mortar. Nah, ini adalah mortir swagerak super berat yang bisa menembakkan proyektil raksasa sejauh 5 hingga 10 km untuk menembus hingga menghancurkan bunker atau benteng beton yang sangat tebal. Contoh dari artileri ini adalah Karl Gerhard. Oke, itu tadi beberapa jenis senjata yang muncul pada era ini. Biar kalian dapat bayangan ya, bahwa di era industri adalah era betapa masifnya perubahan senjata pengepungan menjadi lebih gila daripada sebelumnya. Akibatnya, seperti yang udah saya bilang sebelumnya ya, konsep tembok pertahanan mulai ditinggalkan. Mulai dianggap nggak lagi efektif menghadapi artileri modern. Sebagai gantinya, sistem pertahanan berkembang menjadi lebih kompleks, seperti penggunaan parit, bunker beton, serta pertahanan berlapis yang dirancang untuk menahan serangan artileri dalam skala besar. Ya, sekarang adalah yang terakhir, yaitu era modern. Di era ini, maksudnya zaman sekarang ya, konsep pengepungan mulai mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kalau di masa lalu itu, pengepungan selalu identik dengan penggunaan senjata khusus. Tapi kalau di era modern, konsep tersebut udah nggak lagi terikat pada senjata tertentu. Kalau kalian perhatiin ya, hampir semua sistem persenjataan modern ini mulai dari tank, artileri, pesawat tempur, hingga kapal perang sekalipun udah bisa digunakan untuk melakukan pengepungan terhadap suatu kota atau wilayah. Serangan itu udah nggak lagi harus dilakukan dari satu arah secara langsung, tapi bisa datang dari mana aja agar menciptakan tekanan yang jauh lebih besar terhadap pertahanan musuh. Umumnya di konflik modern seperti sekarang, serangan lebih dominan menerapkan serangan jarak jauh yang lebih presisi dan lebih mematikan. Salah satu contohnya adalah rudal balistik seperti Intercontinental Ballistic Missile, yang mampu menghancurkan target dari jarak ribuan kilometer dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Selain itu, juga ada yang namanya Precision Guided Munition, yaitu senjata yang bisa diarahkan langsung ke target tertentu seperti bunker, markas militer, atau infrastruktur penting lainnya. Di sisi lain, artileri modern juga mengalami perkembangan yang pesat. Dengan sistem roket seperti Multiple Launch Rocket System, yang mampu menghujani suatu area dengan puluhan hingga ratusan roket dalam waktu yang singkat. Dan nggak lupa juga, ada yang namanya Hypersonic Missile. Meskipun secara teknis senjata ini bukan kategori senjata pengepungan ya, tapi secara konsep, rudal ini adalah evolusi paling ekstrim dari semua senjata pengepungan. Rudal ini mampu melaju dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara, yang membuat sistem pertahanan modern sekalipun sangat sulit untuk mencegatnya. Pokoknya gini ya, di era modern seperti sekarang ini, yang menyerang dan yang diserang sama-sama bisa melakukan pengepungan. Jadi udah nggak ada lagi tuh istilah satu pihak cuma bisa bertahan sementara pihak yang lain terus menyerang. Contoh nyata bisa kita lihat lah dari perang Amerika-Israel melawan Iran di tahun 2026 ini. Oke guys, jadi itu ya tadi evolusi senjata pengepungan dari zaman batu hingga zaman modern. Konsep pengepungan sebuah kota atau wilayah pada dasarnya nggak pernah benar-benar hilang. Namun, cara yang digunakan itu terus berubah mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Kalau dulu, pengepungan itu selalu menggunakan senjata khusus, di era modern seperti sekarang ini, hampir semua senjata bisa menjadi senjata pengepungan. Sekarang, gimana dengan roket V1 dan V2? Ya, sebenarnya ya, meskipun keduanya ini adalah senjata era Perang Dunia Kedua yang kategorinya udah harusnya masuk ke kategori era modern, tapi apakah kedua senjata ini termasuk kategori senjata pengepungan?
Secara kategori, bukan. Tapi secara konsep, bisa menjadi senjata untuk mengepung kota atau pertahanan musuh dari jarak yang sangat jauh. Tergantung pemakaian aja. Meskipun gaya pengepungan udah berubah, tapi tujuannya tetap sama, yaitu melemahkan pertahanan musuh dan memaksa mereka agar cepat menyerah. Oke, ini perlu kalian ingat ya, bahwa senjata pengepungan yang saya sebutkan di video ini nggak sepenuhnya lengkap. Sebenarnya masih banyak banget. Jadi kalau kalian bertanya, Bang kok senjata ini nggak disebut, senjata itu nggak disebut, ya saya minta maaf aja lah. Karena fokus di video ini adalah evolusi dan perkembangan teknologi senjata pengepungan, bukan absensi senjata atau pembahasan secara spesifik. Manusia adalah makhluk yang sangat kreatif. Manusia akan selalu menemukan cara untuk menembus pertahanan yang paling kuat sekalipun.